Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,9%. Dengan total market cap mencapai di 872 miliar US dollars. Untuk Bitcoin kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 3,94% di angka 17.823. Artinya apa? Artinya Bitcoin berhasil menyelesaikan PR dia, bahkan bukan cuma PR yang bertahan saja, tapi bahkan nembus dari 17.600-an. That's good, ya, that's good. Nah, kenapa ini semua bisa terjadi? Lagi-lagi menurut gua adalah karena dari data CPI kemarin, ya. Jadi ternyata data CPI kemarin sesuai dengan harapan, ya, sesuai dengan harapan lebih rendah daripada forecast. Nah, lalu untuk Ethereum kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 4,17% di angka 1.323. Lalu untuk BNB dia ada peningkatan sebesar 2%-an. Untuk XRP dia meningkat sebesar 2,45%. Untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 1,92%. Lalu untuk Cardano dia meningkat sebesar 2,9%-an juga, ya. Lalu untuk Polygon Matic dia meningkat sebesar 2,58% di angka 92 sen. Jadi overall kita bisa lihat semua cenderung meningkat. Ya, lagi-lagi kenapa? Karena data CPI kemarin. Nah, kita lihat aja, ya. Jadi data CPI kemarin ini forecast-nya itu 7,3, ya, berarti turun dari 7,7 ke 7,3. Pada faktanya ternyata 7,1. Dan setelah ini kita bisa lihat tentunya, ya, efek langsungnya adalah terhadap indeks dolar. Kita lihat sendiri untuk indeks dolar itu sekarang drop sampai ke 104. Dan dia berhasil daily close sedikit di bawah dari struktur yang sudah kita bahas dari kemarin, ya, kembali membuat lower low. Nah, itu artinya apa? Semakin kuat, ya, probability untuk risk on asset pelan-pelan bergeser, ya, dari bear market ke bull market, ya. Nanti untuk detailnya kita bahas di belakang. Nah, untuk hari ini kita bisa lihat sebenarnya berbeda, ya. Kalau kemarin kan ada data CPI, ini sangat penting. Untuk hari ini bisa dibilang enggak se-ekstrim kemarin, tapi masih ada satu lah data yang penting dari US, yaitu crude oil inventories. Nah, seperti biasa harapan kita lebih rendah daripada forecast, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk data economic calendar, quite simple untuk hari ini. Sekali lagi hanya ada crude oil inventories, dan sekali lagi, ya, peningkatan kemarin itu signifikan karena CPI yang lebih bagus daripada forecast, ya, atau lebih tepatnya lebih bagus untuk risk on asset. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar. Selanjutnya kita akan ke news, ya. Kali ini yang sedang ditembakin terus adalah Binance, ya. Sekarang Binance itu lebih tepatnya kemarin, ya, kemarin itu mendapatkan satu tuduhan bahwa dia melakukan money laundering atau pencucian uang, ya. Dan kita tahu yang terjadi terhadap Binance adalah penurunan yang cukup signifikan kemarin, ya. Kalau kita lihat secara weeknya lumayan dalam, ya. Kalau nggak salah tuh sampai sempat minus dalam 24 jam terakhir itu tuh sekitar 7-8%-an, ya, waktu kemarin, bukan hari ini. Hari ini udah recover. Nah, jadi bisa dibilang cukup bikin deg-degan, ya. Nah, tetapi Binance langsung, ya, mengcounter kesannya, ya, dia merefuse allegation untuk money laundering. Dan bahkan kalau kita lihat ini yang sedikit anehnya adalah sebenarnya investigasi ini sudah dibuka dari 2018. Tiba-tiba Reuters kesannya apa ya? Manas-manasin lagi setelah terjadi FTX. Ini apa namanya, mungkin satu konspirasi, ya, gue nggak tahu juga. Tapi konspirasinya adalah para media massa ini, ya, diberikan satu insentif untuk kesannya memberikan apa ya, satu diversion dari FTX. Kita tahu FTX ini adalah, atau ya lebih tepatnya SBF ini adalah golden boy dari US lah dulu, ya. Kesannya dia tidak pernah dipermasalahkan oleh US sampai akhirnya dijebolkan oleh, ya, secara nggak langsung oleh CZ, ya, karena dia membahas mengenai FTT. Jadi ada yang bilang ini mungkin semacam diversion supaya FTX ini tidak terlalu kelihatan atau tidak terlalu dibahas, karena kita tahu karena kita baru tahu SBF ini baru saja ditangkap, ya. Dan ditangkapnya pun itu dengan sedikit apa ya, kontroversi. Banyak orang yang bilang kenapa enggak si SBF ini dibiarkan dulu bersaksi. Nah, lagi-lagi, ya, ini masih apa, masih teori, ya, masih sedikit masuknya ke gosip. Gosipnya dia ditangkap duluan, ya, si FTX ini atau si SBF ini lebih tepatnya ditangkap duluan supaya nggak bawa-bawa para politician yang ada di US. Karena kita tahu FTX, bukan FTX, ya, SBF, ya, SBF, Sam Bankman-Fried adalah salah satu
donor terbesar Partai Demokrat di Amerika Serikat. Kalau nggak salah nomor 2 terbesar. Ya, jadi mungkin supaya nggak banyak ngomong yang aneh-aneh, jadi dia ditangkap duluan. Nah, beritanya kemana-mana kan? Nah, supaya beritanya sedikit lebih bergeser ke Binance, ya akhirnya ditariklah lagi ya investigasi yang sudah berjalan dari 2015, dipanas-panasin lagi oleh Reuters. Nah, tapi karena mungkin memang Binance ini sudah siap ya, dan buat kalian yang nggak tahu, CZ ini sebenarnya adalah salah satu orang yang dulu ngatur kalau nggak salah bursa efek di Jepang. Jadi dia punya pengalaman lah dalam urusan traditional finance ya. Nah, jadi dia sudah langsung mengcounter semuanya. Untuk Reuters sendiri udah ada, dan bahkan waktu itu FAT yang urusan lihat nih USDC nggak bisa ditarik dan lain-lain, dari Binance juga sudah ada penjelasannya sebenarnya. Ya mau percaya nggak percaya terserah lu lah. Tapi intinya sekarang sudah bisa online lagi, dan bahkan withdrawal di Binance ini kemarin mencapai 1,1 miliar gitu kalau nggak salah ya. Gue lupa tepatnya berapa. CZ waktu itu nge-tweet intinya tuh lebih dari 1 miliar US dollars ditarik kemarin ya. Tapi ya untungnya sampai sekarang semua masih berjalan baik. Ya, jadi ya semoga saja ini semua aman, nggak ada yang aneh-aneh, dan bisa ya udah fokus lagi aja kita ke akumulasi ya. Nah, sekarang kita akan geser lagi ke chartingnya. Seperti yang kita bisa lihat ya, Bitcoin berhasil menyelesaikan PR-nya. PR bertahan di atas dari 16.900 berhasil, tembus 17.200-an berhasil, bahkan kemarin ya, lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, daily close di atas juga dari 17.600-an. Jadi semua PR-nya beres lah ya. Nah, sekarang kalau kita bisa di sini yang menjadi resisten bagi BTC adalah MA50. Dan arguably ini terjadi retest kedua di MA50 ya. Jadi ya nantilah kita bahas setup untuk futures di belakang. Untuk indeks dolar, kita bisa lihat bahwa indeks dolar melemah dan akhirnya menyelesaikan PR-nya. Ya, buat lo yang sudah dengerin DCWT dari beberapa hari terakhir, harusnya sudah tahu ya bahwa PR dari DXY adalah daily close di bawah dari 104,13. Dan kita bisa lihat ternyata berhasil ya. Kemarin ya close-nya di 103,99. That's good ya. Nah, sekarang harapan kita adalah 104 yang tadinya adalah support ya pada tanggal 5 Desember di sini, sekarang harusnya mulai berubah menjadi resisten. Kalau ini mulai berubah menjadi resisten, nah ini adalah satu hal yang bagus, dan semoga lower low dan lower high-nya bisa terus berlanjut ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini, dan mungkin data yang harus kita tunggu selanjutnya adalah peningkatan interest rate. Nanti kita akan bahas tentunya kalau sudah semakin dekat ya. Sekarang kita akan masuk dulu ke buy limit. Nah, sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa, gue harus disclaimer dulu bahwa DCWT ini dan semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber juga untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Binance. Dimana kita bisa lihat di sini program November Referral masih berjalan sampai di pertengahan bulan ya. Kita bisa mendapatkan bonus besar 2 juta BIDR dengan cara mengundang teman-teman kita yang mungkin belum akumulasi nih saat dalam bear market ini ya. Nah, jadi kita bisa di sini total hadiahnya senilai 150 juta BIDR. Dan caranya gampang. Yang pertama adalah kalian harus mendaftarkan data kalian dulu di formulir survei. Nah, setelah itu kalian bisa mengikuti. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Caranya simple, dan yang gue suka adalah biasanya ya kalau untuk mengundang teman, kita harus kesannya mereka daftar, mereka KYC terus trade baru dapat berapa dolar. Di sini ya, yang gue suka adalah lu langsung ada orang yang daftar langsung pakai link referral, lu akan mendapatkan 15.000 per orangnya, maksimum 10. Untuk KYC-nya lu dapat 20.000. Nah, jadi kalau dia KYC, daftar, deposit, first trade, lu totalnya bisa mendapatkan per orang itu ya lumayan besar ya. Jadi totalnya overallnya itu adalah di 200.000 BIDR. Andaikan dia proses pendaftaran, KYC, deposit, dan first trade. Nah, kalau ini maksimumnya 10 berarti ya otomatis 2 juta. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ini adalah contoh kasusnya sama persis kayak di atas ya. Dan ini tentunya berlangsung sampai tanggal 14 Desember. Selain dari itu juga ada Desember New User Campaign. Jadi program November kemarin sekarang ditambah dengan Desember New User Campaign. Jadi buat kalian tertarik, sekali lagi tinggal daftar saja di formulir survei ini, dan kalian tinggal
ikuti saja dan bisa memenangkan hadiah sebesar 200.000 BIDR ya. Nah, jadi caranya simple, basic, tinggal kalian daftar saja ke formulir surveinya, lalu melakukan first trade. That's it ya. Dan sebelum mau ikutan, gue sarankan untuk baca dulu semua syarat ketentuannya. Apabila cocok, monggo ikutan. Jadi kurang lebih seperti itu dari Binance pada hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu trade di Binance. Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit pertama kita, yaitu adalah Bitcoin ya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa terjadi retest pertama di MA50. Buat lu yang charting kemarin, harusnya tahu lu tunggu jam 7 ya kalau lu mau nungguin posisi short. Jadi buat lu yang sudah tahu SOP-nya yaitu retest 1, retest 2, kemungkinan sudah punya posisi short di MA50 karena terjadi retest 1 dan retest 2 di sini. Dan sekarang sedang dalam keadaan sedikit profit. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya sebenarnya ada dua ya. Target TP yang konservatif yaitu di 17.621. Nah, buat kalian yang agresif ya, boleh pertimbangkan di 17.224. Jadi itu kurang lebih untuk posisi short di MA50. Nah, untuk posisi longnya gimana? Untuk posisi longnya bisa juga lo pertimbangkan di 17.621 kalau lo mau ya. Jadi kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini ya, alias terjadi konfirmasi, monggo bisa buka posisi long dengan target TP di MA50 ya. Nah, tapi buat lo mungkin yang lebih cenderung sedikit konservatif, boleh posisi longnya pertimbangkan kalau dia terjadi di 17.200-an. Jadi kalau dia tembus ke sini, retest 1, retest 2, nah bisa pertimbangkan di situ juga ya. Nah, untuk posisi short yang satu lagi juga sebenarnya bisa saja terjadi, yaitu di 17.621. Andaikan ternyata dia gagal untuk retest di sini, malah jebol ke bawah. Nah, saat seperti ini kita juga bisa pertimbangkan posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, dan kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 17.224 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Secara posisi futuresnya ada beberapa jenis tentunya ya. Dan untuk posisi spotnya, kalian sekarang bisa pertimbangkan buy limit pertama bisa di 17.600-an. Ini boleh lah ya, tapi ini masuknya buy limit spot yang cenderung sedikit agresif. Nah, untuk yang kedua bisa di 17.224 dan yang ketiga di MA20 atau boleh juga di 16.908. Tapi kemungkinan besar daerah sini udah cukup sering lah. Jadi boleh digeser ke MA20. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum juga lagi-lagi masih sama persis seperti Bitcoin, maka buat lo yang charting juga di Ethereum, kemungkinan besar sudah punya posisi short ya. Nah, posisi short di Ethereum sama dengan BTC sedikit profit sekarang, dan otomatis posisi short ini target TP-nya di struktur selanjutnya yaitu di 12.000, di 1296 ya. Jadi sekali lagi untuk posisi short di MA50, retest 1 terjadi pada tanggal 13 kemarin, retest kedua terjadi pada hari ini ya, tadi pagi. Nah, posisi short ini target TP-nya di 1296 ya. Jadi itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita lihat apakah dia akan terjadi retest 1, retest 2 di sini atau tidak. Kalau terjadi konfirmasi, silakan buka posisi long dengan target TP di 1331 atau boleh juga di MA50. Tinggal lu pilih aja ya. Nah, selanjutnya untuk posisi short di tempat lain bisa nggak? Bisa juga sebenarnya ya. Andaikan dia gagal mantul di sini dan jebol. Nah, retest 1, retest 2 di sini bisa dipertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 1276 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Ethereum, masih quite simple. Dan kalau gua sih harapannya nggak jebol 1296 ya, semoga aja dia mantulnya di sini, kita bisa buka posisi long karena ini juga bisa membantu posisi spotnya ya bisa dibilang lebih ke jangka panjangnya ya. Kalau dia mantul di sini artinya lanjut membuat suatu higher low dan probability untuk membuat higher high semakin besar ya. Nah, itu untuk futures. Untuk posisi spotnya buy limit pertama bisa pertimbangkan di 1296. Dan untuk buy limit kedua yaitu di 1276. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue ingatkan, untuk posisi spot ini adalah untuk posisi jangka panjang ya kalau kita bahas di DCWT ya. Kalau lo pengen short term trading, itu masuknya ke futures ya. Nah, untuk spot ini kita nggak hold cuma seminggu 2 minggu. Kemungkinan besar dalam kondisi masih bear ya, technically speaking masih bear market seperti sekarang, lo bisa hold dari bulanan bahkan sampai tahunan. Oke, dan selanjutnya kita ke BNB, dan untuk BNB sayangnya ada berita yang sedikit kurang enak ya. Tapi sebenarnya tergantung, ini tergantung banget ya. Lo ngedengerin saran gue dulu nggak ya?
Karena kalau secara SOP kemarin itu kita buka posisi long karena retest 1, retest 2. Walaupun bikin sedikit deg-degan ya, kemarin gue juga ngeholdnya bikin sedikit mual ya. Tapi dia berhasil naik lagi ke atas walaupun cuma wick ya. Nah, tinggal tergantung nih, lu pasang TP-nya percis nggak di 282,7. Gue sering bilang, untuk target TP posisi long, kalau bisa turunin sedikit. Untuk posisi short, naikin sedikit. Supaya apa? Supaya kalau cuma wicknya tipis, masih tetap kena. Jadi kalau lu kemarin diturunin dikit, sesuai dengan saran gue di DCWT gue sebelumnya, kemungkinan kena ya. Tapi kalau misalkan ya lu nggak turunin, berarti sekarang dalam kondisi harusnya udah cut loss. Karena kita bisa lihat dia jebol dari struktur ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Ini sayangnya yang BNB ini bisa dibilang lebih ke karena fundamental dia ya, sedang dalam kondisi dikenakan FAT gitu kesannya ya. FAT yang cukup aneh sebenarnya dari 2018 tiba-tiba ditarik-tarik lagi ke sini ya. Ya lagi-lagi seperti yang gue bilang, gosipnya masih berhubungan dengan urusan FTX. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Binance. Dan sebenarnya tinggal kita lihat nih apakah akan terjadi setup posisi short besok atau tidak. Ya kita lihat dia akan daily close di bawah atau di atas dari 276,1. Untuk posisi spotnya ya otomatis kena semua kemarin karena 268 dan 263 kena ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB, semua posisi spot sudah dapat dan posisi future sayangnya tergantung ya. Kalau lu target TP-nya terlalu pas di angka resistennya berarti ya nggak kena. Tapi kalau lu turunin sedikit kemungkinan besar kena ya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke FTM. Nah, gimana kabar posisi short? Untungnya kena TP ya. Jadi sesuai dengan pembahasan kemarin, tanggal 12 Desember itu adalah retest pertama di struktur 23 sen. Nah, setelah itu otomatis terjadi juga retest kedua dan kita bisa buka posisi short. Walaupun tipis sebenarnya ya. Kalau sekarang kelihatannya kayak bingung, Bang, kok bisa buka posisi short? Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya ketahan. Nah, posisi short kemarin itu target TP-nya gue udah bilang yang konservatif di EMA 20 dan gue sarankan yang konservatif karena sekali lagi seperti yang gue katakan kemarin, data CPI probability-nya akan bagus untuk kripto ya dan sesuai akhirnya malah pump ya. Nah, tetapi buat lo yang pegang posisi short kemarin berarti kena TP. Karena TP-nya di EMA 20 ya. EMA 20 itu berarti kalian profit sebesar not bad lah 2,62% ya. Nah, jadi itu untuk posisi short kemarin. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini Phantom sudah terjadi retest pertama di 25 sen. Nah, apakah hari ini akan terjadi retest kedua atau tidak? Karena pada hari ini nyaris sebenarnya ya. Kalau kita zoom, ini nyaris retest kedua. Jadi buat lo yang ingin posisi short bisa pertimbangkan untuk pending order posisi short di 25 sen. Karena lagi-lagi sudah terjadi retest pertama pada tanggal 13 Desember kemarin. Target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas yaitu di 24 sen ya. Untuk posisi longnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 24 sen, monggo bisa buka posisi long dengan target TP di 25 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom dan sekali lagi ya untuk posisi short ya otomatis lu bolehlah si target TP ini naikin sedikit. Untuk posisi long boleh diturunin sedikit ya. Lagi-lagi kenapa? Alasannya seperti di BNB kemarin. Andaikan lu turunin sedikit kena TP. Kalau enggak ya otomatis cut loss. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk posisi spotnya Phantom bisa dipertimbangkan di 23 sen. Ya, harusnya kemarin sudah kena sih, tapi buat lo yang ketinggalan mungkin boleh pasang lagi di situ. Oke, dan selanjutnya untuk XRP. Nah, untuk XRP lagi-lagi gue udah bahas kemarin ya. Gue udah bahas ini sebenarnya SOP yang tepat untuk buka posisi short ya. Tetapi gue udah bilang bahwa hati-hati akan ada data CPI. Jadi gue udah bilang lebih baik sih lu TP-nya konservatif-konservatif aja. Dan kalau bisa kalau udah dekat ke jam setengah 9 malam TP aja. Nah, buat lu yang udah keburu TP harusnya aman. Ya mungkin profit kayaknya 1% mah kena lah ya, sekitar 1%-an. Tapi buat lu yang mungkin ngeyel dan tetap di hold posisinya ya kemungkinan besar cut loss sekarang ya. Tapi nggak apa. Jadi harusnya sih kalau dengerin pembahasan kemarin harusnya nggak apa-apa, nggak kena cut loss. Nah, untuk sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah dia akan menjadikan MA 200 dan arguably 38 sen ini menjadi support atau tidak ya. Karena kemarin di sini gagal ya. Jadi kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 38 sen
lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 40 sen. Ya, jadi itu setup untuk sekarang. Untuk posisi shortnya kita bisa nyontek ke tanggal 30 dan 1 Desember kemarin. Jadi kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, bisa pertimbangkan buka posisi short. TP-nya di 38 sen. Ya, jadi literally nyontek banget ke tanggal 30 dan 1 Desember kemarin. Retest 1, retest 2, kena TP. Ya. Harusnya sih kayaknya pembahasan kita juga di sini, kayaknya lu juga udah TP kayaknya di daerah sini. Ya. Jadi ya tinggal lu duplicate aja, copy paste ke sini. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Secara spotnya ya harusnya udah kena juga di 38 sen dari kemarin-kemarin ya. Untuk 36 otomatis masih jauh ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue gak akan bosan untuk mengingatkan. Yang paling penting adalah jangan pakai uang panas. Mau TA lu jago, fundamental lu jago, tapi kalau pakai uang panas, probability lu untuk kena cut loss, kena margin call itu nggak tahu kenapa semakin besar. Yaitu kayak ada setannya lah kesannya ya. Dan jangan lupa juga pada hari ini akan ada data economic calendar yaitu crude oil inventories. Jadi kemungkinan besar jam setengah 11 malam nanti akan ada volatility ya. Jadi siap-siap di daerah situ. Buat yang punya posisi futures, mungkin kalau mau lebih nyaman di close dulu sebelum keluar data ini boleh juga. Ya, lagi-lagi menghilangkan resiko seperti kemarin. Ya, XRP kita bisa lihat kalau lu udah TP duluan sebelum keluar data CPI, selamat. Tapi kalau lu keburu apa ya kesannya, lu ngeyel dan terus lu pertahankan, ya kena cut loss. Jadi sekali lagi, untuk economic calendar nanti akan setengah 11 malam. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.